إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس amanah. Ya, pekan yang lalu sudah disampaikan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Sudah kita jelaskan juga bahwasanya amanah yang ditunaikan seorang hamba ada kaitannya dengan penunaian hak Allah Subhanahu wa taala, ada kaitannya juga dengan hablum minan nas, ada kaitannya dengan Allah, ada kaitannya dengan manusia. Kemudian juga telah disampaikan hadis yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri orang-orang munafik, dan sudah dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengannya di pertemuan yang lalu. Di mana ciri di antara ciri ya orang munafik salah satunya adalah wa idza tumina khana, ya kalau dipercaya dia berkhianat. Ya, orang mukmin tidak demikian. Kalau dipercaya dia amanah. Kita akan lanjutkan ke hadis yang kedua atau hadis yang ke-200 dalam urutan Riyadhus Shalihin. Itu sebuah hadis yang sedang ya agak panjang, yaitu sebuah hadis riwayat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, yang disebut dengan sahabat sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasia Nabi. Ya, karena beliau pernah menyampaikan nama-nama orang-orang munafikin kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang tidak disampaikan kepada sahabat lainnya, sehingga disebut sahabat rahasia Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menyatakan atau meriwayatkan, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hadis. Qad ra'aitu ahaduhuma, sungguh aku telah melihat salah satunya. Wa ana antadhirul akhar, dan aku menunggu yang satu lagi. Haddatsana, beliau menyampaikan kepada kami, annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Ya, bahwasanya amanah itu turun pada pokok hati-hati manusia. Tsumma nazala al-Qur'an, kemudian turunlah Al-Qur'an. Alimu minal Qur'an, lalu mereka pun memahami dari Al-Quran. Wa alimu minas sunnah, mereka memahami dari as-sunnah. Tsumma haddatsana, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kami an raf'il amanah, akan diangkatnya amanah. Ya, kapan diangkatnya amanah tersebut tidak dijelaskan. Ya, di zaman yang mana, tapi sepertinya di satu zaman nanti, ya, di akhir zaman barangkali. Ya, diangkatnya amanah. Lalu beliau bersabda, keadaan di masa tersebut, saat amanah itu sudah diangkat, ya, orang sudah enggak amanah lagi, manusia sudah tidak amanah. Yanamur rajul an-naumah fatuqbadul amanah min qalbih. Ya, seseorang itu tidur an-naumah, ya, naumah itu sekali tidur, ya, di salah satu tidurnya. Fatuqbadul amanah, lalu amanah dicabut min qalbihi, dari hatinya.
Fayadhallu atharuha mithlal waqt. Ya, sehingga bekasnya itu menjadi seperti al-waqt. Ya, al-waqt ditafsirkan al-athar al-yasir, pengaruh yang sedikit. Fayadhallu atharuha mithlal waqt. Ya, menjadi pengaruhnya seperti al-athar al-yasir, pengaruh yang sedikit. Tsumma yanamu naumah, lalu dia tidur di satu tidur. Fatuqbatul amanah, dicabut amanah dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithla atharil majal. Ya, kemudian pengaruhnya itu seperti bekas al-majal. Ya, al-majal ditafsirkan tanafut fil yad wa nahwiha min athari amal wa ghairi. Ya, lepuhan bekas di tangan kita karena sesuatu. Ya, karena bekerja melakukan sesuatu ada bekasnya. Ada sesuatu bekas lepuhan di tangan kita. Ini keadaannya seperti itu. Kajamrin dahrajathu ala rijlika. Saya ulangi, kajamrin dahrajtahu ala rijlika. Ya, seperti batu bara yang engkau kelindingkan pada kakimu. Ya, engkau kelindingan pada kakimu. Fanafito, ya, fanafito. Kemudian fatarahu muntabiran laisa fihi syai'. Ya, kemudian kau lihat dia itu muntabiro. Muntabiro ditafsirkan murtafi'ah. Ya, murtafi'ah, terangkat. Laisa fihi syai', tidak ada padanya sesuatu. Tsumma akhadha hasatan. Ya, kemudian dia mengambil kerikil. Kemudian fadahrajahu ala rijlihi. Ya, kemudian dia gelindingkan, dia lemparkan ke kakinya. Yusbihun nas yatabayaun. Ya, kemudian manusia pun saling berbaiat. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Maka hampir-hampir, ya, la yakad, hampir-hampir seseorang itu tidaklah menunaikan amanah di waktu tersebut. Hatta yuqal, sampai-sampai dikatakan karena saking sedikitnya amanah di zaman itu, inna fi bani fulan rajulan aminan. Di sana ada orang yang amanah. Di, ya, bani fulan itu ada orang amanah. Saking banyaknya orang yang enggak amanah. Sampai yang amanah itu sedikit sekali. Sampai menjadi perbincangan orang. Oh, di sana ada seseorang yang amanah. Hatta yuqalu lirajul, sampai dikatakan kepada seseorang, ma ajladahu ma aghrafahu ma a'qalahu. Ya, betapa kuatnya orang tersebut, betapa teguhnya, betapa berakalnya. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal tidak ada di hatinya meskipun hanya sebiji khardal dari keimanan. Walaqad ata alayya zaman, dan sungguh telah datang kepadaku satu zaman. Wa ma ubali ayyukum bay'atu. Aku tidak memperdulikan siapa yang aku baiat. Ya, untuk menjadi pemimpin maksudnya. La in kana musliman la yaruddunnahu ala dinih. La in kana musliman la yaruddannahu ala alayya dinuhu. Ya. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu. Wa la in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ihi. Ya. Wa ammal yaum fama kuntu ubayya' minkum illa fulanan wa fulanan. Ya, adapun pada hari ini, ya, tidaklah aku membaiat dari kalian kecuali fulan dan fulan. Ya, hadits muttafaqun alaihi. Ya, kita perhatikan jamaah sekalian dalam kitab Kunuz, ya, Riyadhus Shalihin, ya, dijelaskan di dalam syarah al-adabinya tentang hadits ini. Yusawwiru hadzal hadits asy-syarif qissatal amanah fi rihlatiha ma'al insan. Ya, jadi hadits ini menggambarkan, ya, menggambarkan bagaimana perjalanan amanah dalam kehidupan manusia. Bagaimana perjalanan amanah dalam kehidupan manusia. Ya, ternyata
kaifa tahawwalat min fitrah fatarallahu nas 'alaiha ila nabdin gharib, ya, yang asalnya amanah itu tersebar ya di manusia. Ternyata satu zaman nanti amanah itu dicabut ya dari hati seseorang. Nabdil gharibin fi qalbin dajijil hayah wa ila tayrin muhajir la yastaqbilhu illa fada'in nufusil mu'minah wal qulub allati aqadat 'alal iman wa lam tatamakkan minha wasawis syaitan wahtamat bi ayatil kitab wa sunnatil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wal amanah huna laysat sulukan mu'attiran biz zamani awil makan walakinnaha kama qala al ulama ainul iman. Wa qisatul amanah kama yarwi tafasiluha riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah radhiyallahu an tabda bil marhalatil ula wa hiya tatamathal fil haditsil awal. Ya, jadi kisah amanah yang disampaikan dalam hadis ini dimulai dengan tahapan yang pertama, yang mana tercermin di hadis yang pertama. Wa qad jaa taswiruha fi surah kinaiyah, ya, di mana di awal hadis ini dinyatakan nazalat fi jadri qulubir rijal, ya, turun pada pokok hati-hati manusia. Ya, ini kinayah, ya, atau menunjukkan bahwasanya amanah fitrah pada diri manusia. Di bagian awal ya yang tadi, bahwasanya amanah turun di hati manusia, di pokok hatinya. Artinya secara asal amanah itu ada pada manusia. Amanah itu ada pada setiap orang. Qad fatarallahu an-nas 'alaiha, ya, yang telah Allah fitrahkan. Ya, coba orang itu secara asalnya dia jujur atau berdusta? Asalnya jujur. Amanah atau berkhianat? Amanah. Ya, kecuali kalau ada sebab lain yang menyimpangkan, dia dari jujur gampang berdusta. Dia dari amanah jadi nggak amanah kalau ada pengaruh. Tapi kalau tidak ada pengaruh pada asalnya dia amanah. Ini yang dimaksudkan. Jadi fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Wahiyal amanah allati hamalahal insan. Ya, inilah amanah yang dipikul oleh manusia. Yang mana langit, bumi dan gunung-gunung enggan untuk menerimanya. Khawatir tidak bisa menerima amanah tersebut. Ya, fal qulub mithlu syajaratin samiqah, ya, jadi hati itu seperti sebuah pohon samiqah yang asalnya atau pokoknya thabit, kuat, kemudian cabangnya menjulang ke angkasa. Nah, maksud dari lafaz yang pertama annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal, ya, artinya istaqarrat, ya, amanah tersebut teguh, kuat, menetap di hati manusia. Wa fi dzalik iha bi anna hadhihi al-fitrah mahma dhabulat aghsanuha wa jaffat thimaruha wa yabisat sawquha fa inna jad'aha wa jadruha la yazalu dariban fi a'maq al-fitratil insaniyah. Ya, artinya menunjukkan bagaimanapun keadaan orang tersebut, dia masih punya amanah. Bagaimanapun keadaannya, seandainya pun ranting dari pohon tersebut, ya, patah, layu dan sebagainya, pokoknya masih kuat. Pokok dari pohon tersebut, dari diri orang tersebut masih ada, yaitu al-amanah. Nah, wal qillah al-mu'minah alladzina yaqbiduna 'alal jamr wa ya'uduna bin nawajid 'ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebagian orang yang beriman yang jumlah mereka sedikit, itu yaqbiduna 'alal jamr, ya, memegang bara api, ya, ya'uduna bin nawajid, ya, menggigit dengan gigi geraham atas Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya masih ada orang-orang itu yang kuat imannya, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah seperti memegang dengan menggigit dengan gigi geraham. Ini mengisyaratkan dengan hadis yang lain, ya, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ya, tentang keadaan, ya, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mauidahnya yang sangat menggetarkan hati. Ya,
hum usara hadzal jadr al-imani at-tahur wa humul ladzina alimu minal Qur'an ma'alim tilkal amanah. Ya, jadi mereka faham tentang Al-Qur'an, paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ditunaikannya amanah, bagaimana amanah itu dipikul oleh manusia. Wa yanju min an yakuna fariz al-syaitan. Ya, dia selamat dari terkaman atau mangsaan syaitan. Fayudlim nafsahu, ya, wa yulqa biha ila mahawi at-tahlukah. Wa yanju min an yataradda fi hamatil jahal war radhilah wal fasad. Ya, dia selamat dari terkaman syaitan, dari mangsanya. Kemudian dia selamat dari kejahilan, kehinaan, kemudian kerusakan. Kemudian tahapan yang kedua atau marhalah ats-tsaniyah dalam kisah amanah ini digambarkan tusawwir ma'alimuha iddatu masyahid. Ya, digambarkan beberapa keadaan tuhaddid ab'adaha asy-syakhsiyat wal ahdath min khilal taswirid daqiq. Ya, jadi digambarkan beberapa keadaan kepribadian, kejadian yang digambarkan dengan begitu detailnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia nantinya menyia-nyiakan amanah. Wa naumu 'anil faraid wal wajibat huwa min madhahir al-ghaflah. Wa naumu 'anil faraid artinya seseorang yang tidur dari kewajiban, ya, tidak menjalankan kewajiban. Al-faraid wal wajibat ini termasuk madhahir al-ghaflah, sesuatu yang tampak, yang real dari kelalaian manusia di mana dia menuju jalan kemaksiatan. Wa tafritu fil amanah, kemudian menyia-nyiakan amanah. Ya, karena itu digambarkan tasbihnya, penyerupaannya litaudihi kaifiyati intifai wahjil amanah fil qulub. Ya, bagaimana redupnya, matinya amanah di hati manusia di saat itu. Tidak tersisa kecuali seperti al-waqt. Ya, tidak tersisa kecuali seperti sesuatu yang sedikit, al-athar al-yasir. Wa huwa sawadun yasir, ya, ditafsirkan sawadun yasir, hitam yang sedikit, atau atharun yasir, pengaruh yang sedikit. Yabqa fil qalbi dalan ala rusukhil fitrah fi mukawwinatil insan wa ta'ti thumma liturbit bainal marhalatain wa yatuhi bi anna al marhala al ula fi hadha ad-daya' laha zamanun tawil. Ya, jadi disebutkan bahwasanya marhalah yang pertama itu masanya panjang, kemudian datang masa yang baru, tahapan yang baru, dan ini lebih sifatnya menyia-nyiakan terhadap amanah. Jadi yang pertama, manusia yang terdahulu, generasi-generasi yang terdahulu itu masih kuat amanahnya, memahami Quran, memahami sunnah. Kemudian datang masa yang berikutnya, di sini mulai ada penyia-nyiaan amanah. Wa yumkin an takuna simah lil fardi aw simah fil mujtama. Nah, ini bisa tertuju pada personal, bisa juga terhadap satu masyarakat. Karena itulah terulang di sini hadath an-naum, ya, kejadian, ya, seperti tidur. Tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumah, ya, naumah, sekali tidur. Ini merupakan rumus, ya, maksudnya rumus itu penggambaran akan kelalaian. Penggambaran akan kelalaian. Ini memang bagian tengah, ya, lafadznya. Yanamur rajul an-naumah, seseorang itu tidur. Berarti tidur di sini bukan hakiki, tapi apa? Ghaflah, lalai. Ya, lalai dirinya, lemah imannya. Ya. Surah huna tataharrak wa tazdadu wuduhan. Ya, lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi pengaruhnya sampai-sampai amanah, ya, seakan-akan amanah yang disia-siakan, ya, muskhisatun amamana fi hadhihi aswar al-waqi'iyah al-mutataliyah. Wa yadhallu atharuha mithlul mijal. Ini lebih jauh lagi, ya. Kalau tadi pengaruhnya seperti waqt, ya, entah di zaman yang berikutnya atau pada sebagian orang yang lain, itu kembali atau keadaannya seperti al-majal. Yang ditafsirkan al-majal adalah bekas di tangan karena telah melakukan sesuatu, lepuhan di tangan.
Ini lebih keras pengaruhnya dari yang pertama, yang al-waqt, al-athar al-yasir. Ini lebih lagi pengaruhnya. Artinya keadaan manusia lebih buruk, ya, dari satu zaman ke zaman yang lain, ya, secara keumuman demikian. Ya. Ya, ditafsirkan di sini bahwasanya al-majl, ya, al-majl, lafaz yang di bagian tengah, ya. Al-majl adalah an yakuna bainal jildi wal lahmi ma, ya, sesuatu yang antara, atau an yakuna, ya, yaitu antara al-jild, ya, kulit dan daging itu ada air. Fahiya zahirah murdiyah tusawwih fitratal insan. Ya, jadi di sini memburukkan keadaan diri seseorang. Ya. Wa tuhrik ma'alimah walidzalik ta'ti as-surah ats-tsaniyah fi dzalika at-tashbih ad-daqiq at-taswiri al-haraki alladhi yuhi bi anna syai' qad yartafi. Ya, intinya amanah semakin terangkat, ya, dari manusia ketika itu. Walakinnahu numuwun sartani. Walakin numuwun sartani. Ya, jadi di sini berkaitan dengan lafaz yang munbatir tadi, ya, yang terangkat, itu terangkatnya numuwun sartani, ya, jadi tumbuh tetapi sifatnya sartani. Ya, saratan itu kanker, ya, penyakit kanker, ya, numuwun sartani. Wa tatafa'al syaitani tafsih atau tufsih anhu hadhihi surah, ya, sampai lebih parah lagi keadaannya seperti jamr, ya, bara api yang dia lemparkan sendiri ke kakinya. Ya, ini tentu penggambaran, ya, jemaah sekalian, sifatnya bukan hakiki orang tersebut megang bara api dilemparkan, tapi penggambaran keadaannya yang lebih parah lagi, amanah semakin hilang, semakin disia-siakan. Seperti apa? Jamr, ya, bara api yang dia lemparkan ke kakinya, ya, kemudian terangkat. Walaysa fihi syai'. Wal tata'ammal kathratu siyaqit ta'ajjub fi siyaqi haula'i alladziina yuhawiluna an yan'au bis sifatil khuluqiyyah an sahadil iman wa ta'alimil islam wa hum laisu fi qalbihim mithqala habbatin min khardalil min iman. Ya, jadi ada keadaan orang itu sama sekalian di satu zaman nanti yang keadaan mereka itu terlihat seperti dia muslim, seperti dia mukmin, padahal di hatinya tidak ada keimanan walaupun hanya sebesar khardal. Wa qissatul iman takhtimu khitaman tahdhiriyan. Ya, kemudian di bagian akhir dari hadis ini menjelaskan penjelasan penutup yang sifatnya peringatan. Haitsu farrata ahlul kitab fil amanah, ya, di mana ahlul kitab, ya, mereka menyia-nyiakan amanah. Walam yabqa illal qillah, ya, tidak tersisa kecuali sedikit sekali, allati tuhafidh ala bai'atil Mustafa, yang masih memelihara terhadap bai'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam di masa beliau. Wahia al-qabidu 'ala al-jamr wallati ta'did bin nawajid 'ala al-kitab was sunnah wa humul ladina nazalatil amanah fi jadri qulubihim. Ya, masyaallah. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, amanah asalnya adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Akan ada masa di mana satu saat yang awalnya amanah tersebut fitrah, kemudian manusia di masa tersebut memahami Quran, memahami sunnah, dan dia menunaikan amanah. Akan datang masa di mana mulai terangkatnya amanah, mulai disia-siakannya amanah. Ada yang sifatnya menyia-nyiakan dengan sesuatu yang sedikit, ada yang lebih berat dan ada yang lebih berat lagi. Ya, yang sedikit tadi seperti al-waqt, kemudian ada yang lebih berat lagi, sampai ada yang seperti menggelindingkan bara api ke kakinya. Ya, intinya jemaah sekalian, ada masa di mana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amanah itu terangkat. Amanah itu sudah enggak ada pada orang lagi. Sampai orang yang amanah jarang. Sampai dikatakan di sana ada fulan yang amanah. Di sana ada fulan yang amanah. Saking banyaknya orang yang tidak amanah. Nah, di zaman kapan tidak disebutkan jemaah sekalian, sepertinya di akhir zaman, dan kita perhatikan di zaman ini banyak sekali mereka yang tidak menunaikan amanahnya. Nah, ternyata di zaman yang buruk tersebut, di zaman yang banyak
menyia-nyiakan amanah, masih ada orang-orang yang teguh di atas iman, mereka teguh di atas amanah dan menunaikannya sebagaimana perintah dalam agama. Insyaallah demikian ya. Baik, kita perhatikan di sini dalam al-madhamin ad-da'awiyah, ya, kandungan-kandungan da'awiyah yang bisa kita ambil atau pelajaran dari hadis tadi. Yang pertama, hirsus sahaba ala naqli kulli ma sami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bersemangat untuk menukil, menyampaikan apa saja yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Hudzaifah tadi kan bilangnya telah menyampaikan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 hadis. Aku menunggu, aku melihat salah satunya dan aku menunggu yang satu lagi. Artinya para sahabat semangat menyampaikan apa yang mereka dengar. Kepada siapa? Kepada generasi setelahnya. Ya, sampailah kepada kita hadis-hadis tersebut berkat penyampaian para sahabat. Ya, seperti kitab yang kita pelajari ini, Riyadhus Shalihin. Ya, ini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis-hadis itu tersampaikannya dari siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat menyampaikan, kemudian generasi berikutnya menyampaikan sampai kepada imam-imam yang meriwayatkan hadis dan sampailah kepada kita. Bentar ya. Nah, perkataan Hudzaifah, aku telah mendengar, aku telah melihat salah satunya dan aku menunggu yang lain. Ini menunjukkan sahabat Hudzaifah begitu yakin, ya, bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti terjadinya. Jadi sahabat begitu yakin apa yang disampaikan oleh beliau pasti terjadinya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin mengucapkan sesuatu dari diri beliau. Pasti semua dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi itu menyampaikan sesuatu dari hawa nafsu beliau. Hanya saja yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, artinya beliau menyampaikan apapun dari perkara yang gaib, dari yang masa lalu, yang masa datang, bukan dari diri beliau, semua dari Allah Subhanahu. Termasuk ini, ya, keadaan di satu masa di mana amanah disia-siakan. Ini ada kisah bagaimana sahabat dulu semangat, ya, nulis hadis, meriwayatkan hadis. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, sahabat Abdullah bin Amr ini pandai menulis, Bapak sekalian. Beliau cerita, sahabat Abdullah ini, kuntu aktubu kulla syai. Aku itu biasanya nulis apapun yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menghafalnya. Kemudian orang-orang melarangku, bangsa Quraisy melarangku. Mereka bilang, apakah engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Nabi? Padahal beliau itu manusia biasa yang terkadang fil ghadab, terkadang marah, terkadang ridho. Aku pun menahan diri, kata Abdullah bin Amr, dari nulis. Aku jeda dulu. Aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka sarankan tersebut. Kemudian beliau pun ternyata bersabda, "Uktub, tulislah, demi zat yang jiwaku di tangannya, ma yakhruju minhu illal haq." Tidaklah keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Artinya kamu nggak usah khawatir dengan apa yang mereka sampaikan. Tidaklah keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Artinya apapun, dalam kondisi apapun yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq, kebenaran. Silakan kau tulis. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan, ya, bukan manusia biasa. Beliau dipilih sebagai nabi, sebagai rasul, dan tidaklah mungkin beliau mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kesimpulannya pada poin yang pertama ini, para sahabat bersemangat untuk mendengar apa saja yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka perhatikan, bahkan kalau perlu mereka hafalkan, mereka sampaikan. Ya. Nah, tinggal kita jamaah sekalian, ya, kita bagaimana mensikapi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat di masa kita dimudahkan. Ya, kalau dulu para sahabat mendengar satu hadis, mungkin di saat yang lain baru mendengar lagi. Ya, ini tentu tidak mudah jamaah sekalian, perlu hafalan yang sangat kuat, riwayatan dan seterusnya. Lalu para ulama mengumpulkan hadis-hadis tadi, jadilah sebuah kitab dan seterusnya. Lahirlah Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya. Lahirlah kitab, ya, seperti yang kita pelajari Riyadhus Shalihin, ya, Bulughul Maram dan yang lainnya, yang kita tinggal membukanya, tinggal membacanya. Ya, apapun yang kita cari dari bab-bab, insya Allah dengan mudah kita dapatkan. Berbeda dengan di masa sahabat dahulu, ya, mereka perlu mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Ya, belum ada alat untuk merekam, belum ada alat untuk, ya, memvideokan dan seterusnya, tapi mereka memperhatikan dengan seksama sabda-sabda tersebut dan mereka riwayatkan. Ya, ada yang terkenal dari kalangan sahabat, di antaranya Abu Hurairah yang paling banyak. Ada lagi sahabat Anas bin Malik, ada lagi sahabat Abdullah bin Umar, ada lagi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada lagi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kemudian dari sisi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di samping sahabat lain, ya, tapi yang tadi saya sebutkan mereka banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Ya, ini memotivasi kita untuk semangat, ya, dalam belajar, baik dalam mempelajari Al-Qur'an maupun mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di zaman ulama, ya, zaman Imam Ahmad, ya, imam-imam yang terdahulu itu mereka sampai bersafar, ya, berkeliling dunia untuk mencari hadis. Ya, untuk meriwayatkan hadis dari para ulama, ya, kemudian mereka dengan susah payah menuliskan, ya, mereka kumpulkan, ya, lahirlah kitab Musnad Imam Ahmad, ya, kemudian juga lahir kitab-kitab yang lain setelah jerih payah yang sangat luar biasa. Yang kedua di antara faedahnya manzilatul amanah, ya, kedudukan amanah dan urgensinya, wa khuturatu tadyi'iha, dan bahayanya menyia-nyiakan amanah. Ya, jadi amanah ini perlu kita kuatkan dalam hidup, jangan sampai disia-siakan apapun bentuk amanah tadi, dan hendaknya kita memperhatikan karena disitulah, ya, cerminan keimanan dan adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Imam Ibnu Hubairah, wa madaru hadzal hadits, ya, jadi arah dari hadis ini jamaah sekalian, atau lingkaran dari hadis ini itu tertuju kepada apa? Tanbih, ya, peringatan bahwasanya amanah allati tathbut wa tanfa fid dunya wal akhirah, ya, yang teguh, yang bermanfaat di dunia dan akhirat, yaitu allati kanat lillah, amanah yang ditunaikan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, wa min ajrillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa annal amanah allati yastamiluha an-nas li ajlin nas, ya, tapi kalau amanah yang ditunaikan bukan karena Allah, bukan karena ikhlas, ya, tapi karena manusia, semata-mata untuk menjaga, ya, kehidupan mereka, wali hifdzi aqwalihim, menjaga ucapan mereka di antara manusia, wali solahi dunyahum, untuk kebaikan dunia mereka, maka inilah yang nantinya akan tukbat, akan ditarik, akan diangkat dari hati mereka, wa turfa, ya, dan akan diangkat karena sebab-sebabnya sudah terangkat. Walin qidai ma kanat li ajlih fa amma ma kana minha lillah fa innahu la yazul. Ya, jadi maksudnya kalau kita amanah itu hendaknya semata-mata karena taat kepada Allah.
bukan karena sebab manusia, bukan karena sebab materi, dunia dan lain sebagainya. Kita amanah semata-mata karena mengharap ridha Allah, pahala darinya. Kalau sebabnya karena manusia, dalam artian ada tendensi lain, dikhawatirkan amanah tersebut akan tercabut dari hatinya satu saat. Tapi kalau karena Allah, ini yang akan tetap, tidak akan dicabut. Kalau karena lillah, karena mengharap ridha Allah, sebagai kewajiban saya harus amanah, ini yang akan teguh dan tetap pada dirinya. Allah demikian ya. Ini bisa dilihat rujukannya dalam kitab Al-Ifsah an Ma'ani As-Sihah. Al-Ifsah an Ma'ani As-Sihah karya Imam Ibnu Hubairah, ya tahqiq Dr. Fuad Abdul Mun'im Ahmad. Nah. Ya, kemudian di sini disebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Ya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya tidak mau, enggan dan khawatir dalam memikulnya. Wa hamalahal insan, lalu dipikul oleh manusia, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat jahil. Berkata Imam Al-Qurtubi, amanah itu mencakup seluruh wadhaifuddin, hal-hal yang berkaitan dengan agama yang perlu dilakukan, kewajiban-kewajiban dalam agama, baik itu sholat maupun ibadah yang lain yang merupakan kewajiban kita, kita menunaikannya. Ini termasuk penunaian amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah amanahkan kepada kita, kita tunaikan. Ya, ini yang sifatnya hablum minallah. Kemudian ada yang sifatnya terhadap manusia, ya, misalnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka dan perjanjian mereka ra'un, mereka menunaikannya. Ya, termasuk di sini cakupan amanah adalah terhadap sesama, ya. Wa hadza ya'ummu mu'asyaratun nas, ya, ini termasuk interaksi kita dengan manusia, ya, misalnya kita diamanahi sesuatu harus dijaga. Ya, kita diamanahi seseorang, harta atau yang lain harus dijaga. Termasuk juga al-mawa'id, ya, apa itu mawa'id? Janji-janji. Ya, janji kita kepada orang ini harus dilaksanakan. Kalau kita sudah menyatakan ya, laksanakan dan tunaikan. Kecuali kalau ada uzur, ya ada uzur sampaikan. Ya, demikian. Wa ghayatu dzalik hifdzuhu wal qiyam bihi. Ya, jadi puncaknya adalah memelihara amanah tersebut dan menunaikannya. Ya, di sini ada hadis yang berkaitan ya jemaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itmanu li sittan," ya, jaminkan untukku 6 hal dari diri kalian, aku akan jamin surga atas kalian. Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Jujurlah ketika berucap. Jujurlah ketika berkata. Yang kedua, wa aufu idza wa'atum. Penuhilah kalau kalian berjanji. Tepatilah kalau kalian berjanji. Yang ketiga, addul amanat. Addul amanah, tunaikan amanah. Idza u'tumintum, kalau kalian diberikan kepercayaan untuk amanah tersebut. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Peliharalah kemaluan kalian. Yang kelima, ghuddu absarakum. Tundukkan pandangan kalian. Yang keenam, kufu aidiakum. Tahanlah tangan-tangan kalian. Saya ulangi ya, jujurlah dalam berucap, penuhilah janji kalian, tunaikan amanah, peliharalah kehormatan diri kalian, jagalah pandangan kalian. Yang keenam, tahanlah, ya maksudnya jagalah tangan-tangan kalian. Ya, menjaga tangan, wallahu a'lam bishawab, ya maksudnya tidak melakukan sesuatu yang sifatnya keburukan atau kezaliman kepada orang lain.
Kemudian di hadis yang lain beliau juga bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Ya, kalau sudah disia-siakan amanah, maka tunggulah saja datangnya hari kiamat. Maksudnya kalau akan ketika satu zaman datang di mana di zaman itu amanah disia-siakan, maka tunggu saja datangnya hari kiamat. Artinya hari kiamat sudah dekat ketika di satu zaman amanah sudah tersebar, tersia-siakan amanah di masa itu. Ya, kemudian yang ketiga di antara faedahnya jamaah sekalian adalah at-taukid, ya, ada penegasan dalam hadis ini. Ya, di antaranya ada lafaz anna, ya, inna, ya, anna pada lafaz yang pertama, kemudian lafaz inna ini pada lafaz yang berikutnya, inna fi bani fulan, sesungguhnya di bani fulan ada seseorang yang amin. Nah, lafaz anna, inna itu penegasan yang artinya sesungguhnya. Kemudian faedah yang keempat, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ikhbar an ba'di ma yahduts fi akhir zaman. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu yang bakal terjadi di akhir zaman, di mana di antaranya adalah disia-siakannya amanah dengan berbagai tahapannya. Ya, tentu apa yang beliau sampaikan semuanya adalah kebenaran dan ini sifatnya al-mustaqbal, ya, sesuatu yang di masa mendatang dari masa beliau, ya. Dari masa beliau yang mendatang sifatnya, dan Nabi mengetahui sallallahu alaihi wasallam karena Allah mengkhabarkannya. Ya, di sini disebutkan juga sebuah hadis, ya, gambaran ketika dekatnya hari kiamat. Wala taqumu sa'ah, ya, kiamat itu tidak akan datang sampai yadhhar al-fuhsh, ya, muncul kekejian, wattafahush, qati'atur rahim, ya, diputuskannya tali rahim, wasu'ul mujawarah, buruk dalam bertetangga, wa hatta yu'taman al-khain, orang yang berkhianat diamanati, ya, pengkhianat diberikan amanah, wa yukhawwan al-amin, orang yang terpercaya dikhianati. Ya, jadi keadaannya sudah terbolak-balik sama sekalian, yang enggak amanah dikasih amanah, yang amin terpercaya dikhianati. Ini gambaran keadaan di masa tersebut. Ya, hadisnya disebutkan riwayat Imam Ahmad, ya, rahimahullah taala. Yang kelima termasuk di antara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam darbul mathal, ya, penyebutan permisalan. Ya, penyebutan permisalan. Dalam hadis ini disebutkan, ya, ada yang permisalan seperti al-waqt, ada permisalan seperti al-majl, ada permisalan seperti, ya, jamr, ya, bara api yang dilemparkan ke kaki, ya, dan seterusnya. Nah, permisalan ini penting dan salah satu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita praktekkan dalam kehidupan, dalam pengajaran maupun pendidikan anak kita. Ya, sesekali bisa kita gunakan metode permisalan, memisalkan untuk memudahkan pemahaman kepada orang yang kita sampaikan. Baik. Kemudian yang keenam termasuk di antara metode dakwah, termasuk di antara kandungannya hubungan antara iman dan amanah. Ya, hubungan yang kuat antara keimanan seseorang dengan amanahnya. Ya, ini ada dialog, ya, antara Abu Sufyan dengan Raja Heraklius. Ya, ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, ya, diutus oleh orang-orang Quraisy menghadap Raja Herakl atau Heraklius, maka Raja Herakl itu tanya, ya, nanya-nanya, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altuka bimadza ya'murukum, ya, yang mengaku menjadi nabi di antara kalian itu apa yang dia perintahkan. Nah, maka Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik bilang bahwasanya Nabi memerintahkan untuk sholat, untuk asyir, jujur, untuk menjaga diri, untuk menunaikan janji, untuk menunaikan amanah. Lalu kata Raja Heraklius yang dia bukan muslim, dia Nasrani, bilangnya, wahadihi sifatu nabiyyi, benar, seperti itulah sifat nabiku. Jadi ngaku, ya, benar, seperti itulah sifat nabiku. Artinya Nabi itu jamaah sekalian
Dan seluruh para nabi dan rasul itu dakwahnya bukan untuk dirinya. Ya, jadi Nabi nggak menyeru manusia atau umatnya untuk supaya dirinya ditokohkan, untuk dirinya diberikan kekayaan, diberikan materi, tidak. Ya, tapi yang beliau serukan apa? Salat, ya, kejujuran, ya, kemudian menjaga diri, menunaikan janji, termasuk amanah. Menunaikan amanah. Kata Raja Heraklius, seperti itulah sifat seorang nabi. Seperti itulah sifat seorang nabi. Artinya dakwahnya seperti itu. Ya, dakwahnya itu ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ngajak kepada kebaikan. Ya, bukan untuk keuntungan dirinya. Ya, sampai Raja Heraklius bilang, hadhihi sifatu nabi, inilah sifat seorang nabi. Ya, sampai hampir-hampir Raja Heraklius itu masuk Islam. Bahkan sudah kepingin masuk Islam. Ya, tapi sayang sekali rakyatnya enggak terima, akhirnya dia enggak jadi masuk Islam. Waliyadzubillah. Ya, dia sudah tertarik ya sebetulnya dengan keislaman dari apa yang disampaikan oleh musuh Nabi ketika itu, Abu Sufyan. Yang ketika itu belum masuk Islam, mengatakan jujur apa adanya. Ya, pada akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Ya, pada akhirnya masuk Islam di masa Fathu Mekah. Ya, di Fathu Mekah masuk Islamnya. Nah, baik, jadi kesimpulannya ada hubungan yang kuat antara iman dengan amanah. Ya, kalau orang itu imannya semakin kuat, insya Allah amanahnya semakin kuat. Semakin lemah imannya, dikhawatirkan dia jadi orang yang tidak amanah. Maka di sini kita kuatkan dua-duanya, keimanan kita kuatkan, dan cerminan dari keimanan kita salah satunya penunaian amanah, baik antara kita dengan Allah maupun terhadap hablum minan nas. InsyaAllah demikian jemaah sekalian apa yang bisa saya sampaikan di hadis ke-200, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita sambung di pertemuan berikutnya pada hadis selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين